Kembali lagi. Sekarang hari ini gue maunya di pojokan. Karena tim gue lagi terpojok. Jadi gue di pojokan dulu. Kita kembali ke squad yang baru di Gerombol. Squad The Dream Team. Yeay. Kemarin terakhir itu kita main Dream Team apa ya? Kemarin terakhir tuh Jose Mourinho kayak. Jose Mourinho. Main di pelatih. Ternyata kalau main di pelatih kurang seru. Kita kembali ke pemain lagi. Ke pemain lagi ngambil. Hari ini gue bawa satu pemain yang membuat gue suka sama Premier League. Yang membuat gue suka sama sepak bola Inggris. Pemain yang saat itu mungkin laki-laki terganteng di muka bumi. Iya. Fotonya ada di mana-mana. Atlet terganteng kali ya, bisa dibilang. Cowok. Waktu itu. Cowok terganteng di muka bumi. Terganteng. Waktu itu. Brad Pitt kalah dong zaman Waktu itu. Kalau dibuka majalah ini ada dia. TV ini ada dia. Di mana-mana ada dia. Kok bisa, MTV. MTV kan TV musik bukan TV olahraga kan? Ada dia juga. Ada dia juga. Betul. Artis Jadi video klip juga. Cristiano Ronaldo pada zamannya. Iya. Yaitu David Beckham. Iya. Itu dia. Oke. Di sini saya sudah diwakilkan juga sama fans MU. Bang Hugo. Ya. Bang Hugo. Ada Bang Amrabat. Saya suka Beckham, saya suka MU karena Beckham. Oh lu juga Beckham juga ya? Karena Beckham. Dikasih poster pasti? Dikasih foto sama ayah saya 8x16. Foto David Beckham. 8x16 itu lebar Saya kamar waktu kan? TK itu- Lebar rumah ya? Iya, saya ngeliat Beckham kayak ngeliat ulama. Gede bener itu. Masih kecil saya. Dan Saya- menariknya Beckham ini muter-muter. Muter-muter. Start akademi di MU, terus ke Madrid, terus ke Amerika, LA Galaxy kan, Milan. habis itu ke Milan, PSG. habis itu LA Galaxy lagi, baru PSG. Pernah ngelawan Hotel Andik Sarah. dia. Pernah ngelawan Andik Andik di Firmansyah. tahun 2013. Di mana? Yang tukeran baju di Di GBK. GBK dikasih baju. Gara-gara dia awas sama Gara-gara Andik. dia nekel Dia kesel. Andik kesel. Gara-gara Oh, gitu? Andik terlalu terlalu fluid. Meliuk-meliuk. Terlalu fluid. Iya, terlalu fluid. Terlalu hazard dia. Iya. Kalau versi keluarganya apa bener itu? Dan hari ini gue ditemenin juga sama Nugi nih. Salah Halo, satu member Nugi terbaik Syaban ini. Gerombol juga. Oke, tidak lain tidak bukan. Kita mulai aja dari goalkeeper dulu. Iya. Karena Dream Team yang sekarang nggak ada muter. Karena gue tahu lu udah bawa nama semua kan. Udah bawa nama, Ya, kita udah jadi siapin Silahkan titipan-titipan. aja disampaikan. Mungkin dari Nugi dulu. Siapa dari goalkeeper? Gue langsung aja penentu kemenangan era kejayaan zaman itu Liga Champions 2003 dan 2007 Dida. Time. Damn. Orang yang mempopulerkan skin. Iya. Ngasih jalanan kutu satu di sini nih. Nah, Jalan tol. jalan tol kutu di sini Dida. Kenapa sedikit aja? Dikit aja Dida itu kontribusi di Piala Dunia 2002 di kayak cadangan sih waktu itu ya. Cuma di 2003 dan 2007 bisa memberikan Liga Champions buat AC Milan. Itu dia. Kecil Lu, aja dikit. Hasan? Gue Fabian Barthez. Si botak lucu itu jadi pilihan gue hari ini. Kenapa? Dia tahun 1998 saat gue lahir dia udah jadi andalannya Laurent Blanc di bawah Mister Gawang Prancis. Oke. Gue lahir dia udah jadi kiper itu alasannya. 98 tuh Bartes ya? Di final Barthez tahu. World Cup ngangkat piala Bartes. Barthez. Gila. Tadi gue udah confirm ke papa ya sebelum Oke, ini diambil. Benar itu terjadi. 1 Euro 1 World Cup dia. Iya. Kalau Anda? Kalau saya buat adik-adik di rumah mungkin yang nggak kenal, saya akan sebut satu nama yang luar biasa, yaitu Peter Schmeichel. Oh, sang pengkhianat. Sang pengkhianat. Mereka dong. pindah ke City. Enggak setemplate itu juga. Oh, enggak setemplate itu karena juga ya? City-nya City Gembel saat itu. Oke. Dia sempat ke Sporting dulu kan baru ke City. Dan itu, Ke Sporting dulu baru ke City kan? Iya mungkin. Tetap ya. aja hianat judulnya. Iya betul dan dia juga Peter Schmeichel ini kenapa saya sebut saat tahun 90-an dia pemain kiper terbaik di zamannya. Dia lahir tidak dari akademi bola, dia dari olahraga handball. Emang ada? Ada. Dia Apa start tuh play Oh. olahraga handball yang kayak Kayak volley. bola tapi pakai tangan. Tapi gue gak tahu Oh. kenapa ya. Jujur Kasper lebih menarik daripada Peter. Karena anaknya. Anaknya Kasper Iya lebih. kenapa? Cuman it's not. Dia lebih menarik aja dia main di tim kecil, dia bisa bawa juara gitu. Kayak kalau disandingin Peter sama Schmeichel juga di mana ya sebelum United? Brownby kalau nggak salah. Oke, kita langsung mulai aja. belum. Gue harus eliminasi satu. Belum gue. Ya. Oh, nah, Gue harus eliminasi satu dulu. ngomong lu dong. Takut. Nggak lu ini ngomong dulu. belum
Iya. Enggak, gue eliminasi dulu lah. Kelamaan ngomong dulu. Belum nih, gue belum selesai, masih banyak bahkan Yang gue menurut nih. yang Emang lo mau dieliminasi? Ya kayaknya sih Ya gue. udah, lu dulu deh, cepetan. Ya nggak mungkin lah kita eliminasi Bartes. Kenapa? Gue bicara keunikan dia dulu ya. Dia kepalanya botak pelontos seperti manusia di sebelah saya ini. Di tahun 1998, Laurent Blanc setiap pertandingan selalu nyium palanya Fabien Barthez sebagai ritual sebelum pertandingan. Dan juara. Enggak. Oh, nggak bisa gue eliminasi. Ntar dulu. Nggak bisa gue eliminasi kalau kayak gini. Menurut banyak orang saat korelasinya di itu, mana? tahun 98 di kala teknologi belum maju, banyak yang menganggap bahwa ritual itulah yang bikin Perancis jadi beldang-beldung gila-gilaan. Paulnya kita orang Islam Gitu. nih, tahayul tuh nggak boleh, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. Loh, kalau terbukti juara dunia. Kasihan Zidane, kasihan terus gue megang bola capek segala macem cuma Enggak, gara-gara palanya Bartes. Counter argumen Nah, Dida. terus dia juga bisa jadi striker loh. FYI aja. Dia di latihan suka minta jadi striker sama Laurent Blanc. Dan dikasih sama Laurent Blanc. Dia nyobain jadi kiper, Jadi jadi artinya striker aja kalau kayak gitu. Dia punya banyak kebisaan gitu Paul. Dia Iya, juga iya, iya. pernah jadi atlet balap di Perancis. Woi, Oh, nggak gue cocok. main-main nih orang. Gue cocok Bartes. Balapan. Tolong Anda ya yang akan saya eliminasi berdua counter argumen. Ini keren. Dia ini. gara-gara dikasih awal-awal duluan aja. Enggak keren. Bar- Cium jidat keren. Lo tahu kiper-kiper yang suka cium-cium tiang gawang? Iya. Trendsetternya Bartes. Itu dia. Pertama kali yang bikin cium tiang gawang Bartes. Itu inisiatif suka. aja, ada tiang. Cium. Ada tiang deket dia Tapi cium. diikutin sama orang, artinya dia menginfluence banyak kiper dong. Ya. Coba counter Cuman argumen. nggak- Bentar, kita stop di Bartes. Kita ke Schmeichel atau Dida? Enggak, ini kita bicara kualitas aja. Dida punya banyak kelebihan-kelebihan dibanding Bartes yang suka blunder. Dida bukan Sir nomor Alex 2. Ferguson juga kurang lebih hubungannya nggak begitu. Dida bukan nomor 2. Nomor 2 di mana nih? Di Brazil 2002. Lu kapan Iya. Bartes blunder lu asal ngomong lu? Ya suka blunder orang yang dia duduk di tiang jongkok begitu kan ada video itu. Ya itu kan beberapa kali doang. Wajar kiper. Sering banget blunder. Oh, kok. blunder sering dia. Sering Nggak blunder. sering. Oh. Nggak dibilang sering nggak itu sering. baca dong Mana di situ. datanya? Nggak ada. Sering nggak sering. Pernah iya. Sering blunder. Namanya Iya. atlet pasti ada blunder. Ada blunder. Di Dida, Messi juga pernah blunder, margin of Messi. error dikit. Dida margin of error dikit. Dida berdiri di 2003 dan tempat- 2007 berbicara banyak. Dida ditimpuk petasan itu margin of error. Kenapa diri di situ? Oke, sebentar. Kenapa sih gara-gara Sebelum itu? Anda menyerang di Bartes, kelebihan Dida dulu. Enggak, kita bisa lihat lah kiper zamannya dulu kan belum ada sweeper kiper yang ball playing segala macam. Dida nih satu bracket lah bisa bilang sama Buffon. Sama Buffon sama Casillas segala macam masih bisa. Serius Anda? Iya dong. Oke. Dia kontribusi di tahun 2007 dendam lawan Liverpool. Iya, Belum lahir nih. Belum lahir 2003 Juve dibikin terombang-ambing papa itu di timnya ya kan. Oke, kita sekarang ke Schmeichel. 2007. Coba Schmeichel kita mau dengar. 2003. Kita ke Schmeichel coba. Schmeichel saya pikir ini kiper terbaik di apa kalau bahasa lo Insan Kamil terbaik pakai Maulid. Kiper di terbaik bumi. di 90s. Dia kita berbicara seseorang yang menjaga gawang tim terbaik di Inggris saat itu dengan 6 Premier League dan 1 Champions League, dan dia sangat atraktif dalam menyelamatkan bola. Pause dulu. Damn. Dan dia Anda anak adik-adikku tercinta kalau yang belum kenal coba lo lihat cari tahu gimana Peter Schmeichel. Sangat Tapi indah argumen dalam Anda melakukan terlalu itu. normatif. Itu pertama. Terlalu Kedua. normatif. Kiper terbaik. Itu saya jelas. baru mau ngomong. Yang pasti hari ini Saya baru- Bartes sudah saya eliminasi. Iya, Itu yang pasti. ayo. Dan dia punya anak kiper juga, dari dia menghamba dengan kiper. Dia sangat Jadi keluarga kiper. Iya. Kakeknya kiper juga. sudah ditulis di alam sana ini kiper. Nasabnya ini kiper. Anaknya dia didik sampai jadi kiper, menang juga Premier League. Nggak main-main. Oke. Berarti Saya gue pikir ini langsung dari keduanya. Schmeichel nih. Dari keduanya Bartes dan Sir Alex berdasarkan riset yang saya cari. Kok Sir Alex sih? Sebentar. Dan Peter Bartes- sangat sedikit tidak main. Ini ada Dalam kesamaan, waktu dua-dua di ada bawah kesamaan Oh, di Bartes bawah dan Sir Alex. Peter Oke. Schmeichel ini dua-duanya kurang lebih hubungannya agak nggak baik sama siapa? sama Ferguson. Berdasarkan yang saya cari. Lah itu mah. Lu di ruang tamunya. Nah, makanya lu main bola. Berdasarkan yang Bon. saya cari. Lu mau nongkrong sama Terus Alex. Dida urusan apa sama Ferguson? Enggak, Loh, maksud gue. Anda kalau nggak mau di counter argumen jangan berargumen. Iya Bener nggak? dong, bener Iya dong. lah. Saya counter lagi argumennya. Kalau misalkan Schmeichel nggak berhubungan baik sama Ferguson, Dida nggak kenal sama Ferguson. Enggak, emang Anda mau pakai sepak Ferguson, bola, emang harus semuanya kenal Ferguson. Iya, Enggak ngapain juga. Anda bawa hubungan Itu baik tidak baik? tandanya Dida tuh nurut sama pelatih.
Dida tuh ya udah hidupnya lempeng aja. Iya, Ancelotti slow. Iya, selalu aja Tapi Ancelotti Mas slow. Michael kurang ajar track recordnya. Nggak ada. Kalau Bartes karena botak aja. Enggak, Sir Alex Sama Ferguson suka ini nggak- blunder. dua-duanya sebenarnya enggak nyambung Sir sama Alex kan kiper gak dua. suka sama Bartes kalau lu bilang karena blunder padahal enggak. Salah itu. Bukan Ini karena dari- blunder. Udah. Ini dari mana sih? Teng. Sama hubungan sama Ferguson? Voting time, udah. Dari Udah, mana? voting time. Waktunya saya voting. Saya pilih argumen terbaik karena Dream Team adalah tentang menyatukan 11 pemain temannya Beckham dengan argumen terbaik. Ya. Dan hari ini argumen kecup jidat juara dunia itu nomor 1. Jadi Bartes. Itu Itu dia. gara-gara kecup jidat Loh, makanya. Anda kan pemain inti Dream Team. Iya, itu baru Iya kan? faktor eksternal loh. Saya belum ngasih Iya. faktor dalam lapangan loh, Bartes. Oke, kita langsung lanjut ke duo center back. Kasih 3 nama, gue ambil 2. Oh, jadi Mulai dari Bang Amrabat. tanpa eliminasi ya. Oh gitu. Ya. Wah, bubar catatan. Oke, gue Oke, gue. Dem. gue Japstam. Jafstam ngeri. Kenapa? Bos. Yang lain dulu nggak? Enggak, lo jawab Sedikit. Sedikit. Japstam ini waktu bayi dia gedenya udah 15 kilo. Lahir 15 kilo. Betul. Lahir 15 kilo beras lu. Kalau bayi lain nangis dia melotot waktu bayi. Asyik gue nih. Gue asyik nih. Terus dia dari bayi sampai sekarang mukanya sama. Asyik gue nih. Tidak nambah Jadi kerutan serem ya. waktu lahir ya. Bapaknya Dari takut. Sekarang Dari lahir udah nyuruh-nyuruh bapak ibu. Ini sebenarnya Bapaknya takut. Ini gue lagi mempotret keseraman dia. Iya. Ini orang monster. Iya. Lo kalau dia jadi atlet UFC dia juara. Oke. Tapi ditambah intelijen yang luar biasa. Oke, cukup. Monster. Bang Hasan. Udah boleh counter argumennya nanti belum? Nanti lu Enggak, dulu lo kemana sebut dulu? dulu. Saya Thiago Silva. Wih. Thiago Silva. Kenapa? Takut bini. Lagi-lagi saya ngomong faktor eksternal lu ya, juri. Di luar lapangan lu, dia tuh adalah survivor dia. Dia pernah menderita tuberkulosis waktu dia kecil. Ini harus Betul, benar. Kenapa? Benar. Gue fans Thiago Silva. Dengan Dia itu, kecilnya gua TBC. dia pernah dan dia disuruh pensiun dini sama dokternya waktu itu. Tapi Benar. karena daya juang dia yang begitu tinggi, dia akhirnya tetap bisa bersaing di papan atas Keren, dunia sepak keren. bola. Bang Waktu Nugi, itu. silakan. Itu kredit besar Keren, buat Thiago Silva. keren. di antara dua nama itu tidak ada satupun yang menang Ballon d'Or. Center back satu-satunya yang menang Ballon d'Or adalah Fabio Cannavaro. Sudah bisa dibuktikan sebagai sebagai role model dari back zaman 2000-an. Fabio Cannavaro Kapten juara dunia. kapten juara dunia 2006. keren. Catenaccio Italia dipimpin sama dia. Di mana ya? Hah? Ada Champions League-nya enggak? Ini selalu hoax ini dia. Enggak, jangan Oke. jangan Oke. bawa Champions League dong. Oh, jangan bawa. Debat saya mulai, saya akan eliminasi 1, saya ambil 2. Nah, ini sebenarnya Fabio Cannavaro oke kita akui menarik. Cuman kan di episode sebelumnya udah dibahas, Paul ya. Oh iya. Iya, Cuma sekali, Masa Paul. Cannavaro Cuma lagi sekali. Cannavaro lagi. Nggak seru ya? Saya Dan nggak kalau saya Farah nggak dibahas dengar sekali juga. gak dipilih. Saya enggak. Oh. Waktu Oke. itu Karim hostnya tuh. Gak dipilih. Gini ya, menurut Rasanya saya wayahnya nggak ada. Fabio Cannavaro hoki menang Ballon d'Or, Maldini nggak ada saat itu. Dan juga Nesta udah mulai turun, dia prime-nya dia kaptennya, timnya juara, Pak. Dan Cannavaro Dijadiin Ya Ballon berarti dia, d'Or. dia bisa mengemban tugas dan, itu dong. dan Cannavaro nggak ada di masanya Ronaldo Messi. Eh, Thiago kenapa Silva saya kan ada di masa diserang? Ronaldo Messi. Adusan apa sama Ronaldo Messi? Kalau nggak ada Ronaldo Messi mungkin Thiago Silva ngangkat Ballon d'Or juga. Thiago Silva Coba di Milan. kelebihannya Stam selain sangar. Lu jangan ngatain pemain doang. Iya, lagian ini juga memenangkan beritanya semua hoax. dalam waktu yang singkat dan tempo. Dalam waktu yang singkat dan tempo yang apa? Dalam Tempo waktu, singkat-singkatnya. dalam waktu dan Bung tempo yang Karno, singkat-singkatnya. Itu Yapsam. Dia menang semuanya. Di United dia paling krusial, dia nadi di Tapi nggak pertahanan. panjang dia karirnya. Iya, karirnya gak panjang. Buat apa cuma mengandalkan keseraman. Dan Ferguson menaruh namanya di autobiografinya. Salah satu penyesalan dia adalah menjual Stam. Itu pertama. Yang kedua, dia di tim Milan. Probably tim terbaik di 2000-an. Dia ada di situ. Berapa sama lama dia Nesta, berkarir? sama Maldini. Lama. Di Belanda. Ini orang memang secara defender trade menurut gue lebih dari Van Dijk, lebih dari yang lain. Wow. Jago Oke. sekali nih. Kelebihan tadi udah Cannavaro kita udah tahu Ballon d'Or, Yapstam dengan prestasi portofolionya. Kurang kayaknya. Kalau Thiago Thiago Silva gimana? Dia adalah pemain yang memiliki longevity. Sangat panjang dia berkarir. Dan selalu sampai umur 38 tahun kalau nggak salah ya. Dia masih ada di
kompetisi terbesar di Inggris waktu itu di Iya, Chelsea kan iya. lama. Dan dia masih ngasih dampak-dampak yang gila. Kalau nggak salah menang Liga Champions juga kan sama Chelsea. Umur 36. Umur 36 menang Liga Champions. Wah, udah gua angkat kepala sih kalau itu. Iya, iya. Udah bingung Kalau gimana ngomongin longevity, dirawannya gimana. Champions League berapa? Kalau saya 3 gitu kan. Yapstam saya. Di umur berapa? Dia Thiago Silva terserah. di umur 36 tahun. 30-an juga. Masa sih? 30-an. Ditambah lagi Thiago aja. Silva selalu ngajak istrinya ke stadion. Si Bawel, Bele Silva Bawel. Sayang takut istri, istri, sayang takut istri. keluarga. Sayang keluarga. Suami-suami Saya takut suka istri. nih. Ada argumen tuberkulosis, dia TBC, dia suami Terakhir istri. satu lagi. Dia pernah diinterview, Thiago Silva pernah diinterview. Dan dia pernah ngejawab pertanyaan interview, gue lupa pertanyaan apa, cuman dia pernah ngomong, gue gak akan pernah bosan bermain sepak bola. Udah semua juga gue nggak bosan main bola. Thiago Silva. Kita akan Waktunya Navarro udah lagi. tua. Kita akan Navarro lagi. Lihat bagaimana di lapangan dong. Cannavaro terakhir. Cannavaro dulu dong, Cannavaro dulu dong. Cannavaro ini icon loh. Dia icon di 2 klub Juve sama Napoli. Terus. Dia balik lagi ke Napoli dan tetap masih diharumkan. Sedangkan dia pernah main Juventus lama juga. Di antara kalian berdua, back kalian berdua punya nggak kayak gitu? Lah, nilai jual yang gila. nggak diagung-agungkan 2 klub langsung. Itu Thiago beda. Silva puluhan klub, bukan cuma 2 klub. Ya nggak PSG, bisa. Chelsea. Enggak, Ayo. ini ngomongin respect dari fans kepada Ya pemain. Chelsea cinta banget sama Thiago Silva. Thiago Cuman Silva, ada nggak 2 klub? Pemain Milan, PSG. Milan Thiago gila. Silva lu. nggak punya PSG haters. kapten. Sebutin gue Iya. haters Thiago Silva siapa? Nggak ada, nggak ada. Dia. Nggak ada. Gue fans Arsenal aja nggak nge-hate Thiago Silva. Nggak ada. Biasanya gue nggak suka sama pemain Chelsea. Ya udah kita koalisi aja. Kita Yapstam menang serem doang. Iya. Kita ngomong kemampuan di atas lapangan. Coba jelasin karena baru kalau saya Yapstam bisa semua komplit. Fabio Dari Cannavaro pasti nggak komplit Enggak. dengan prestasi yang dia Enggak, kalau kata Casillas setiap El Clasico nih Cannavaro buang-buang air di celana. Lo lihat itu. Dia pernah ngomong. Casillas pernah ngomong nih Cannavaro setiap lawan Barca cepirit. Nggak, bener nggak? Bener. Gue bisa buktikan. Waktu Ultimate Oh, 11 nggak, bener. El Clasico. Enggak. Ultimate 11 El Clasico di YouTube. Casillas lawan Onri nyusun tim. Casillas ngomong Kalau gitu. Thiago Silva Nah, gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah nemuin boroknya dia. Gue nggak tahu. Thiago kenapa. Silva Lu- iya lu- longevity, lu cuman sebut- bukan kaliber Stam lah kalau Wow, menurut saya. wow. Dia Wow. Enggak, Stam Dia itu menang apa sih, Stam Silva? itu menang garang sama menang zaman dulu aja makanya Menang dibahas. zaman Iya, dulu iya. capek. Di zaman Emang dulu. zaman dulu. Oke, selesai. Waktunya saya voting. Ya, Lu murut arbain aja. gimana ya? Kalau secara kualitas, gue megang Cannavaro sama Stam, jujur aja. Jujur aja. Cuma argumennya Cannavaro Jelek ya. kurang. Masa sih? Masa lagi-lagi Ballon d'Or. Ya udahlah, oke lah kalau gitu. Ballon d'Or lagi. Bingung Ini juga. lagi. Lawannya Yapstam. Jadi kita kasih ke pemain yang di respect bukan hanya sama pelatih tapi pelatih lain itu Yapstam. Gue sering banget dengar nama Yapstam dari banyak pelatih gitu. Iya. Yang pertama Yapstam, yang kedua pemain yang longevity-nya itu nggak banyak kayak Thiago Silva. Paling Maldini, Iya, siapa dikit, lagi? Nggak banyak. Betul. Apalagi argumen TBC. Sayang istri itu bener loh. Gue Sayang relate tuh istri sayang dia istri bener, itu. iya. Relate gue. Sayang Jadi kita pilih Cannavaro. Cannavaro. Udah disebut ya Cannavaro ya. Kita pilih Stam dan Thiago Silva. Bagus. Oh 2 langsung. Ya. Langsung saja kita ke fullback, kita ke right back dulu. Tolong kasih nama-nama yang fantastis, bombastis dengan argumen yang menarik. Oke. Kita mulai dari Nugi. Kalau ngomongin fantastis, bombastis, entertaining, lucu, penghangat ruangan, penghangat benar. tongkrongan, Yang benar. dicintai sama semua umat manusia, pemain bola legend-legend pada zaman nama dia kalau lagi interview, siapa lagi kalau bukan Micha Richard. Lucu tapi. Lucu nih orang. Lucu. Maksudnya nggak semua orang pemain bola punya kelucuan kayak dia. Bener, lucu. Dia memilih pensiun dini Lucu. buat jadikan entertainer kayak Jadi kita jadi orang. pelawak aja pelawak nggak usah jadi pemain bola. Ini Ya pemain justru bola. disitulah dia jadi dicintai. Oh kayaknya gue cukupnya jadi entertainer aja. Oke, gitu. Bung Hasan. Gua Cicinho. Buangan Madrid. Back kanan asal Brazil. Dia juga kalau ngomongin orang lucu dia juga terkenal dengan pribadi yang ceria di Madrid. Banyak testimoni dari teman-temannya saat itu. Siapa? Dia juga Siapa? namanya Cicinho, Cin nikah tunangan setia berarti. Aduh bunga. Cin. Amrabat. Ngawur. Kalau saya Gianluigi Zambrotta. Wih, serius banget ini. Serius. Terus silakan. Enggak ini Cicinho, ini Silakan, silakan. Udah Micha dibahas. Richard. Bagus kok. Minggu lalu udah dibahas. Silakan. Minggu lalu. Silakan. Iya Zambrotta saya pikir dia bermain di semua tim-tim besar.
Dia main di mana Pak Ole? Barcelona. Di Juve. Juventus. Juve, Barcelona. Dia bersama Don Marcelo Lippi. Gimana Pai di Juve Pai? Zambrotta Pai? Oh nebeng ya, argumen nebeng. Oke Argumen yang kuat, Pak Ole. oke. Satu-satunya right back Itali di Barcelona kayak Scudetto 5 kali dia di Juve aja. Dia pindah habis itu ke Boleh dipotong? boleh. Oke, Scudetto-nya debat dengan saya mulai dengan- selama 1 menit silakan. Dia pindah ke Barcelona itu karena Calciopoli-nya Juve. Oh iya, Nat. Iya, Jadi pindahnya. dia- Ya udah terakhir. Jadi dia nggak cicin ya, dia nggak cicin. Iya. Nggak cicin dia. Iya, Calciopoli. Akhirnya dia Pindah diambil ke Barca. Diambil oleh tim yang lebih bagus lagi dari Juve saat itu. Kenapa enggak? Berarti secara kualitas Berarti Scudetto-nya si Nggak ada urusan. Zambrotta Saya pikir- patut dipertanyakan, tanda tanya Iya. besar. Iya dong. Gak ada urusan. Ya Secara udahlah, kualitas. ya udahlah, apapun. Ngomongin cerianya Cicino, Pak Ole. Gue belum Kurang kelar. ceria apa Mica, Richard? Gue belum kelar. Kurang apa? Zambrotta. Saya belum dipilih-pilih dari tadi Sebentar nih. dulu. Zambrotta di Barcelona, dia bersama all the great names in the world, dia tidak pernah diganti. Stay. Most of the time. Mica Oke. Richard masih SSB waktu itu, kalau ada buat ngelawak di itu bisa. Abis itu Dia narasinya ngelawak terus nih, juri. Enggak, kalau mencari cat beneran ngelawak. Iya, makanya. Lucu. Oke. Anda buktikan lucunya Oh, Cicinho. yang ente bilang tadi kalau Enggak. Cicino orangnya ceria. Oke, kita akuin Micari Cat lebih lucu daripada Cinyo misalkan. Cuma di performa di selapangan gimana? Lu buat apa nggak lucu tapi nggak lu? kan downfall di Madrid selesai. Enggak, dia part of Galacticos dia. Iya, Mica Lu Richard kan part of Aguero 2012. Part of Aguero 2012. Iya, oke. Abis itu Lawan kemana? QPR. Abis itu kemana? Enggak, Zabaleta lawan QPR, jangan ngarang. Bek kanannya Zabaleta lawan QPR. siapa Mica? Tapi dia ada di squad Tapi dia itu. salah satu itu ada di Nggak situ. main, nggak usah diomongin. Ada kan Mica Richard? ada. Nggak ada bahkan. Emang ada Micari Cat? Ada lah. 2012 City. Juara lah, ada lah. Iya cadangan, Zabaleta Nggak, yang main. iya, benar. Cadangan Zabaleta bek kanannya. Iya benar, Zabaleta. Mica Richard tuh kacau nggak ada bagus. Ngelawak Rooney di pernah Oke, Sky Sport. Rooney pernah cerita sekali waktu lagi di restoran di ini true story di mana? Di Manchester. Mica Richard mau 40 orang datang ke restoran. Ada apa nih rame gila? Dia nanya Rooney, acara apa? Ini perayaan 50 game di Premier League. Lucu kan? Lucu kan? Aneh. Ya, Apa ini, Pak? Masa 50 game dirayain? Gini Pak Ole, di antara 50 bertiga game Zambrotta dengan Calciopolinya, Cicino yang nggak tahu dari mana Nggak, sekarang datangnya. gini deh, ngomong. Jujur ya, Mica Cicinho Richard adalah salah satu. Cicinho random. Cicinho random, Zambrotta, Loh. Calciopoli dan Nggak, kalau segala lu macam dan Calciopoli. terlalu sering disebutkan. Galacticos, squad lu part yang of kena- Galacticos, masa random part of dia ada dia di bek kanan waktu Dia Galacticos. Galacticos habis itu expected bakal bagus tapi nya enggak. Ya, Ya lo kalau udah, ngomong apalagi lo Mica kalau- Richards. Lo pakai argumen Calciopoli, lo menghajar semua legend of the game. Di Enggak. situ ada Nedved, ada Del Piero, Tapi mereka nggak pindah. Ada Buffon. Oh. Bukan, Zambrotta pindah. bukan Nggak nih ada gue lurusin. urusan. Enggak, Nugi bilang kok kok ada tim yang ada pemain yang timnya kena hukuman, dia nggak stay, dia nggak nggak stay. loyal. Itu- Itu poinnya dia. Iya, kenapa lo Lomas nggak lah. loyal sama Iya. Sedangkan lo Nggak tahu ini cicil. ada Calciopoli, Nggak- kenapa lo nggak cabut? cicil. Riola Cicil. ngomong sama Ibra, lo keluar karena ini udah bahaya permainan elit Juve. Ya orang nggak apa-apa itu pilihan. Ya kan Mau kalau stay tahu atau permainan keluar. elit, ya dari tengah-tengah udah keluar, dari awal udah keluar. Ya enggak mungkin. Kenapa lu- Oke, Scudetto udah. dulu. Itu pilihan Voting time, manusia, voting time, itu voting pilihan time. manusia. Sekarang Ada urusan udah. penghangat ruangan, semua atlet suka. Enggak. Bukan cuma Nggak, atlet, lagian orang buat apa lucu wartawan doang? suka. Nggak, buat apa lucu doang? Kita mau main bola. Udah banyak yang serius. Bukan ngelucu. Udah Dia banyak udah. yang serius. Cicinho mau ngapain Cicinho? Cicinho Cicinho mau bek ngapain? kanan nih, bek kanannya suka menyerang terkenal dia. Dia Eh. banyak cerita-cerita tentang Cicinho. Capek semua back Udah, kanan udah, juga udah. overlap. Stop, gue voting. Udah lah, nggak ada yang bagus argumennya, ini juga Zambrotta. Kita tahu Zambrotta jago. Gue kasih Mica Richard lucu soalnya. Ya lucu beneran. Kasih lah lucu. tongkrongan ya enggak? Impresi gimana? Beckham pasti doyan sama dia. Iya Cuman lah. Beckham udah ketuaan. Udah langsung Cuman kita ke harusnya. seberangnya. Left back dari Bang Amrabat. Kalau saya Paolo Maldini. Betul left back gila. Gak ada lawannya dong. Ini sama kayak Cristiano Ronaldo nih. Karin. Ah. Ini Karin. Gak seru. Terus mau gimana dong? Gak seru, gak Bola dong. Gak mungkin. Selamat. Sekali Tunjukin lagi. orangnya. Soalnya kalau gue nggak vote Maldini, gue berat. Itu tadi Mica Richard berat menurut saya. Enggak lah, masih bisa Masih bisa lah. Bartes nih gini, Maldini lahir di rumah sakit ya. Di harapan kita. Iya. Dia back kiri. Oleh ayahnya Oke. diarahkan untuk back kiri lalu menjadi sayap tadi. Bapaknya siapa namanya? Cesar. Dia ada nepo Paulo baby bin juga tuh. Cesar. Tapi kok dia jadi ke tengah pada later on the. Tapi tetap
sangat versatile ini pemain dan ya orang tahu lah siapa Paolo Maldini. Anda mau tidur? Gak seru sih jadinya. Iya. Ada Bung Hasan. Tapi- Ada Bung Hasan. Langsung. Ngantuk tadi dengerin wawancara. Ayo Bung Hasan. Saya Phil Neville. Back Kenapa? kiri yang ya menurut saya biasa-biasa aja, cuman ya dia salah satu bagian juga dari class of 92. 92-nya MU ya gak? Termasuk sayangannya Bang Amrabat juga nih dia nih. Yang pindah ke Everton itu. Pindah ke Everton. Dia juga pernah menulis buku namanya The Soccer Twins buat anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Wah keren. Kenapa dia Ini baru ini inspiring. true story. Dia ngelahirin anak perempuan berkebutuhan khusus, penyakitnya apa gitu gue namanya. Pokoknya cacat lah. Akhirnya dia bikin kegiatan sosial sama dia nulis buku namanya The Soccer Twins. Gue suka. Karena- Kita butuh orang inspiring. Iya. Apakah bisa mengalahkan Maldini? Coba lu siapa? Gue ada dari satu skill, mungkin kalau dirasa bisa ngalahin Maldini dari satu skill itu bisa karena dia punya tendangan yang sangat keras dari jauh. Dia juga ikonnya Brazil pada saat itu, Galacticos juga, Oh, nggak seru Roberto juga. Carlos. Gak seru juga ini. Gak seru juga. Ya udah, langsung eliminasi Phil Neville. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Nggak, Roberto kita Carlos asik lah. dan Maldini. Silakan. Nggak asik, Gua- Boy. bentar ya Amrabat, bentar. Maldini ini anaknya main di Milan. Maldininya main di Milan. Cesarnya main di Milan. Coba Maldini bapaknya orang biasa. Mas-mas biasa dah. Apakah Maldini bermain di Milan? Ini soal nepotisme juga ada. Oh nggak benar. Nepotisme juga ada. Bentar dong. Kita nggak tahu lagi salahnya Maldini di mana, Paule. Nepotisme. Cuman itu saya yang bisa kasih kita tau- serang. saya kasih tau sama Anda Cuman ya. Roberto Anda- Carlos orang Brazil yang susah. Cuman jago main bola di Saya kasih tau sama Anda. main trenan di lapangan. Anda pikir menjadi anak pemain yang besar itu nggak pressure buat dia? Tentu pressure. Siapa pemain yang bisa mengimbangi kebesaran ayah? Ini bukan hanya mengimbangi, melebihi ayahnya. Coba sebutkan satu nama. Sebut. Lampard. Lampard melebihi bapaknya. Lampard bapaknya Kang Cendol. Lah, gimana sih? Faham Gimana sebagai sih? pemain Melebihi bapaknya. Melebihi bapaknya sebagai Iya kan? pemain. Sekarang gini level. Itu gimana sih? Gue ngomong level. Gimana sih? Dengerin Nugi. Ah, Level. ah. Levelnya itu gak sama sekali sama Frankie. Cesar Maldini ini world class. Oke. Bapaknya Frank Lampard Tukang bukan cendol. Iya. Levelnya ngerti gak sih? Ngerti gue ngerti. Harusnya Gua main, Gue masuk iya, gue. main sama kemarin Lucu tuh, lucu tadi. Gue masuk. Tapi Paolo Maldini bapaknya world class. Si Boleh anak di-clarify? bukan hanya equal, Hah. melebihi ayahnya. Gak gampang itu pressure. Semua nepotisme, bukan nepotisme sorry. Semua pasti ada akses-akses, yaitu Ordal. Wilayah Hugo. Itu wilayah Hugo. wilayah takdir. Nepotisme menurut saya Gak, salah nepotisme satu itu Anda tidak punya kelayakan, saya kasih. karena saya Ada tidak urusan tahu. apa? Karena terlalu overpower Paule Maldini ini even Ya, Roberto nggak Carlos apa-apa. agak susah Everything. ngelawannya. Cuman itu yang satu sisi bisa kita serang. Berarti kurang banyak researchnya nih. Iya Maldini di mana kelemahannya? Oh, berarti kelebihan Roberto Carlos. Manusia kok. Roberto Carlos punya tendangan yang sangat keras, tendangan. Iya. Ada nggak pemain back yang bisa free kick dengan cara seperti Roberto Carlos setelah Roberto Carlos nggak ada lagi? Van Bronckhorst, David Luiz, sorry. David Luiz, Alex. David Alex. Luiz. Iya, Nggak, Alex. konsistensinya dalam Iya, kayak iya. selalu nendang keras dan meliuk-meliuk gitu. Tapi Maldini itu dia bisa di mana aja, versatile Paul. Secure dengan keberadaan dia Berat sih Maldini. dan Ya, berat. karakternya. Cuman yang itu dahsyat. doang yang bisa kita lawan. Udahlah, saya langsung voting aja. Itu doang yang bisa kita lawan. Maldini Tapi lebih Roberto Carlos Phil Neville Kor gimana? udah di jana. udah. Carlos juga gue respect parah. harus di respect. Harus Phil respect Neville nggak parah. respect kamu. Cuman harus diakui Maldini juga. Ini Maldini ini kan padahal- the greatest. Iya. The greatest. Jadi kita vote Paolo Maldini. Padahal ada Ashley Cole. Nah, ini kan eranya Beckham. Otomatis nggak ada tuh main-main winger tuh belum zaman tuh. 4-3-3 tuh belum zaman tuh. Baru zaman kan eranya Mourinho, era 2004. Betul. Jadi kita masih main 4-4-2 nih hari ini. Oke. 4-4-2 gelandangnya itu 3 sama 1 nomor 10. Oke. Nah, dari 3 gelandang Beckham udah 1 dong. Ya, Iya, kanan. yang Main di kanan. kanan. 3 gelandang dia di kanan. Iya. Kita main 2 sekarang. Yang 2 kita pilih sekarang. Oke. Mulai dari Bang Amrabat. Gue nyebut 2 main. 1. Nanti gue pilih dari ketiga kalian, gue pilih 2. Oke. Kamu jangan nyontekin saya kamu. Saya pilih Zinedine Zidane, boleh. Nggak mau nomor 10 aja di atas. Ada lagi deh nanti. Hah? Ada lagi. Ya udah. Kenapa? Curang ya? Curang. Tadi pakainya pakai yang powerful gimana semua. Pakai Maldini. OP-OP.
Zidane lah. Gimana dong? Harus Yaudah, pakai. kenapa? Kita kan dari skena-skena ya. Main FIFA pakai Madrid tuh gini nih. Main FIFA pakai Madrid. Iya kalau nih Pak. Main FIFA Madrid. Pakai Madrid pasti nih. Agak Kenapa gitu Zidane? pilihannya. Paling nggak ada argumennya mungkin. Iya Zinedine. Jadi gak enak dia. Zinedine Zidane. Gimana Zinedine Zidane? Saya pikir Udah saya tahu Zidane kayak apa. Iya. Ayo langsung bahas. satu hal. Apa? Katanya orang bilang yang hanya mirip main sama dia di dunia ini cuma saya. Udah itu aja. Oke, dia Zidane. Saya kasih Paul Scholes. Wih, Zidane bagus pernah itu. ditanya sama wartawan, siapa lawan tersusah lo? Dijawab Paul Scholes. Dia adalah complete midfielder. Kata Zidane yang ngomong dia adalah complete midfielder. Lo harus serius lo ini. Ini mau serius apa bercanda? Gue nggak tahu dan. Ya udah, kita rasanya kalau Zidane tuh agak berat kita nyandingin sama dia kan. Kita kasih fakta-fakta unik dari gabungan tukang somai Gattuso. Gimana Gattuso? Keren sih Gattuso. Gattuso keren dong. Yang kalian tahu kan Gennaro Rino Gattuso. Iya. Dulu orang udah Emang ada Rino namanya? julukannya. Oh, Julukannya. Rino tuh ternyata bukan badak Paul. Artinya teriakan bahasa Itali. Oh. Rino. Jadi artinya itu Rino tuh teriakan. Jadi orangnya Fakta ngegas. unik. Orangnya gas, beldang-beldung. Tapi nyatanya justru kontras di luar lapangan, yaitu dia orangnya pendiam dan kalem. Sangat tidak setuju. Saya sangat tidak Saya setuju. tidak Dari mana pendiam di luar lapangan? Lu nggak Anda lihat di tahu- Napoli? Anda tahu dia Di mana jadi dia pelatih. pelatih? Kepribadian yang kontras di lapangan, di luar lapangan Gattuso memiliki kepribadian yang jauh lebih tenang Data dan dari pendiam. mana? Ini siapa Data ya? dari mana? Yang ngetik siapa itu? Yanto Suhardi. lagi nunggu kereta bikin Ya. masa Gattuso pendiam di luar Aslinya pendiam. Enggak, udah Oh, itu. semalam ketemu sama Gattuso. Dia diem orangnya. Ancelotti dicekek kok lihat. Iya, pendiam dari mana? Orang kerjaannya berantem. Enggak, karena dia passionate banget. Dia tuh cinta Tapi banget gini, sama timnya dia. ada satu hal defensive trait dia lo berdua gak bisa lawan. Iya. Ya oke, Iya, nggak apa-apa. di defender. Tapi dia Ini ngomongin CDM kan, CDM dulu Dia kan. ngasih kita Enggak, CM. ngasih kita berita bohong. Gattuso pendiam dari mana? Gattuso pendiam. Aslinya pendiam. Nggak bisa. Lu kayak ngomong Karim gak suka makan begitu. Gerombol Ultimate Live Reaction. Yang biasa live reaction 1 match, yang biasa live reaction 2-3 jam, nggak main. Kita di sini bakal live reaction 1 game week full. Kita tidak akan berhenti sampai game weeknya selesai. Di sini Anda akan menonton kita berdebat, Anda akan menonton kita main game, Anda akan menonton kita mukbang, kita nongkrong, saya tidur, saya ngorok, semuanya Anda akan nonton di sini. Anda akan menonton keanehan-anehan orang-orang yang biasanya Anda lihatnya di on cam doang. Kita akan melihat ini jatuhnya kayak off cam. Karena ini kamera tidak akan mati, semua akan terekam. Akhirnya seluruh dunia akan melihat. Anda akan tahu, kita bakal ada talent show. Anda akan melihat semuanya. Pokoknya dari tanggal 25 sampai tanggal 27 itu adalah Gerombol Ultimate Live Reaction. Jangan lupa ditonton, jangan lupa disawer semuanya. Enggak, pendiam tuh dalam arti kalau dia maksudnya Ancelotti dicekek segala macam itu karena dia passionate. Di sini tuh dia bilang dia pengaruh dalam sepak bola Italia dan cinta banget sama timnya Gini tuh. deh, lu sekarang kalau ngomongin pendiam dan rendah hati, siapa kira-kira di antara bertiga ini yang paling pendiam? Enggak, gunanya pendiam. Paul maksudnya Scholes, benar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan adalah Pole. Ini kontrasnya tuh gitu. Jadi Oke, yang di luar oke. di dalam lapangan tuh dia belendang-belendung segala macam ya kan. Cuman pada aslinya di luar lapangan Nugi, udah lagi tidur Udah. kayaknya Coba bentar. riset lagi tidur. Gue respect sama semua argumennya dan itu menarik menurut gue. Lo berdua belum ngasih apa-apa. Gua kalau ngomongin pendiam dan rendah hati ya kita udah bisa menilai lah gimana Ya. Scholes di atas Enggak, lapangan. something unique about Scholes. Right? Oke, sekarang gue kasih something unique about Scholes. Dia tadi Zidane udah ngomong dia adalah lawan terberatnya Zidane. Paul Scholes dia adalah complete midfielder. Dia juga loyal. Ya. Ngomongin loyal dari bertiga ini jelas lah. Paul Scholes yang paling loyal. Dia juga pernah mengalami masa-masa sulit. Dia memiliki kesulitan penglihatan. Jadi ternyata mata Scholes tuh minus. Oh keren. Pole bentar. Terakhir satu lagi, ada peribahasa kata, ada udang di balik batu. Scholes lah udang itu. Maksudnya Pole dia Ada bilang udang di balik batu, maksudnya lu kalau nyari Sebentar. Gue belum dengar apa-apa dari Zidane. Oke, kalau menurut gue Zidane udah dikenal dia itu kalau pelukis dia tuh Michelangelo. Kanvasnya itu lapangan. Siapa yang Dia Donatello dong, Siapa yang Iya. tidak kagum dengan cara bermainnya? Bukan hanya cara bermainnya tapi deliverynya dan apa yang dia kasih untuk bola itu tidak ada tandingannya Zidane. Zidane masuk kepada level prominent bola yang dari timur sampai barat bumi itu pengen jadi dia. Paling nggak dia menginspire generasi demi generasi. Ada fakta Dia unik membawa Prancis pertama kali juara dunia. mau nanya dong. Itu yang pertama. Kedua,
Kalau kita lihat akhir karirnya di 2006, dia yang menggendong Prancis melawan arguably Fakta. greatest Brazilian of all time. Oke. Zidane is Zidane, dan saya pikir manusianya pun karismatik. Dia cuman modal hadir Real Madrid 3 kali Champions League. Lah, kalau Cuman mau- hadir aja. Kalau mau ngomongin komplit, Secharming itu. kalau mau ngomongin Karena kenapa? komplit, Pemain bintang mau kontes nih orang tahu. Wah, nih orang Assalamualaikum. Mau Dia kalau CR, ngomongin- mau kontes gak bisa. ngomongin- Ini komplit midfielder ya, Scholes juga komplit midfielder. Bahkan Zidane sendiri yang ngomong. Kalau Iya, ngomongin passing dia bisa lah disetarakan Nggak, sama Zidane- Xavi Oke. dan Iniesta. Zidane Otak pernah gue udah bulat bahwa nih. Otak gue udah bulat nih. Zidane pernah Otak gue udah bulat. Lu udah gak perlu kerja keras gimana. Otak gue udah bulat. Tinggal lu diambang Gini. eliminasi. Gini. Lu bisa gak Kita buktiin? ngasih closing statement sedikit. Iya. Dia bilang ada cedera, dia bilang ada masalah penglihatannya, matanya minus. Paule Gattuso ini saking passionate dalam main bola, dia bukan cuman minus, dia tuh cedera mata, hampir kabur matanya. Dia tuh 2007 tuh dia cedera, matanya tuh sampai penglihatannya tuh harus dioperasi. Oke. Dan dia tetap Bukan hoax kan ya? Bukan hoax. Aha. Dia dibaca sendiri. Bukan dari siapa? Yanto siapa? Yanto Suhardi. Dari situ udah bisa lihat betapa dia passionate dan bisa recover lagi. Bukan- Mata soalnya lumayan krusial, Paule. Gue leaning ke Nih. Gattuso sekarang. Aneh. Dia bukan cuma minus matanya. Paul Scholes ya. Nama penyakitnya adalah astigmatisme. Apa tuh? Gue nggak tahu tapi hasil itu nama penyakitnya. Di Ya, sini- dari nama di sini mah penyakitnya, keren-keren penyakit. enggak, nama penyakitnya juga lumayan ngeri lah. Dari namanya astigmatisme nggak main-main dong. Ya kalau flu influenza Dia mata dari kabur, mana? apa mata kabur? Lumayan keras dia dapat hantaman di mata sampai matanya kabur. Enggak lah, secara- Dia operasi mata main Percuma, lagi. enggak lu bagaimana pemain gak ada etika, susah, dia nggak ada Enggak etika. lah, Masa enggak, pelatih lawan senior dicekek luar, wah itu udah kelewatan lah. Kayak ibarat lu guru lu timpuk kertas gitu, nggak baik, nggak bener. Tapi nyatanya di lapangan lumayan bengal, Paule. Maksudnya Attitude minus Attitude juga. minus jauh. Kayak Vinicius Junior kemarin nggak dapat Ballon d'Or, kenapa? Karena attitude jelek. kita main sinkronisasi dengan Zidane yang otomatis udah bisa terpilih. Pasti akan lebih harmonis lagi ketika ada Zidane dan juga Gattuso. jadi Apaan balance. urusan? Nggak, udah. Nugi keren argumennya. Menurut gue keren banget argumennya. Tapi gue lagi memimpikan di suatu era Zidane sama Scholes main bareng. Itu gila itu. Itu gila itu. Terbang-terbang itu. Gila itu. Nggak bener, tapi argumen lo keren-keren. Iya, tadi, iya, makasih. Oke, Walaupun banyak bohongnya. kita udah 4 back, udah 1 kiper, udah 3 gelandang tengah, tinggal 1 gelandang serang dan 2 striker. Kita masuk ke gelandang serang, dimulai dari Nugi. Gelandang serang Nomor 10, Nomor Trey 10. Quarista. lumayan penting di AC Milan, Clarence Seedorf. Pemain jenius. Pemain Dia bisa jenius, ambil nama. sekaligus punya fisikal yang sangat baik gitu. Iya. Itu dulu sementara dari saya. 3 Champions League, 3 Champions di 3 League. klub berbeda. 3 klub berbeda, itu kerennya bukan main. Seedorf, oke? Bung Hasan. Oh ini dulu aja. Enggak, lu dulu aja. Oh saya dulu. Lu siapa? Saya sebenarnya mau agak sedikit improve sih, buat asik-asikan aja biar tim kita makin seru Siapa gitu. dong? Agak melenceng dikit tapi nggak apa-apa, Roy Keane. Oke. Roy Keane di CAM. Ya kan ini Ya, formasi nggak apa-apa. zaman dulu, Roy Keane bisa ya koordinasi sama Scholes sama Zidane buat tukeran posisi kan gitu. Argumennya? Argumennya, wah Roy Keane ini udah nggak tahu, bingung deh. Gue sebenarnya kesel. Enggak, sama lu dia. yang bingung. Lu yang bingung. Enggak, gue sebenarnya nggak suka sama dia karena tragedi dia sama Vieira waktu Oh, itu. iya, iya. Tapi kata-kata dia di tunnel waktu itu tuh sangat-sangat Apa dia ngomong? I'll see you out there kata dia. Oke. Kita bakal ketemu di luar lapangan, bakal ribut, Iya. bakal berantem. Artinya kita butuh lah satu sosok yang tegas, pemimpin. Dia bahkan gak ragu buat negor rekan timnya kalau Iya, ada iya, macam-macam iya. begitu. Amrabat? Kalau saya kakak. Ricardo Kakak. Ini ngambil 1 apa 2? 1 ya? 1. Cuman itu bahasan saya suka sekali sama Roy Keane. Tapi dia tidak di CAM. Iya. Kan saya bilang saya mau improve Kenapa tadi. Boleh tolong Udah disclaimer. ini ya Kakak. Kakak, kalau saya pikir kakak pemain terakhir yang nge-rap 2000-an sebelum habis itu Ballon d'Or dikuasai selama lebih dari 10 tahun oleh Cristiano dan Messi. Boleh. Dan saya menyaksikan bagaimana kalau ada satu pemain dominasi di kompetisi itu mungkin belum ada seperti kakak di Champions League 2007. Semifinal ketemu MU. Dia kombinasi antara dominasi, efektif, konsistensi, indah, kakak, dan Damn. kakak is kakak boleh. Itu dari saya paling. Iya. Oke, mohon maaf Roy Keane. Ntar dulu, Anda saya belum selesai. udah enggak ada Nggak, waktu. saya mau ngasih rekomendasi ke pelatih tergantung. nantinya. Ya udah. Tergantung Lo gue wasit. eliminasi, lo bantu gue voting. Gimana? Oh ya udah deh, Oke, nggak apa-apa. Roy Keane eliminasi. Kakak versus Seedorf.
Wah sih. Kedua, dia bego ini banget. ini kan? dua gelandang serangnya Ancelotti. Iya, dua-duanya harusnya bisa satu padu bersama gitu kan. Cuman ada Zidane sama Scholes. Ente wakilin Ana. Iya, kalau saya sih ya nggak tahu kenapa saya ngeliat tragedi kakak utulan MU dia bikin 2 pemain nabrak di belakang habis itu nyetak gol itu memorable banget tuh. Oh iya. Waktu itu memorable. Tapi Seedorf ini lumayan underrated-nya involvement, underrated parah. banget, intelijensi. Tapi dia nggak kuat, intelek. Dia nggak mau jadi dirteknya timnas, nolak dia. Itu agak Hubungannya apa ya? Bener juga tuh argumen. nggak maksudnya dia nggak ada. Oh dia ditawarin Pak Erik. Nggak kayaknya. Dan Paule dia juga adalah duta besar untuk kesehatan mental anak-anak yang di bawah umur. Jadi kayak dia penting itu. dan dia juga Penting menulis itu. buku. Dia Penting menulis itu. buku gimana cara dia keterampilannya, kepemimpinannya dia. Oh, penting itu. Itu juga perjalanan karirnya dia nulis buku juga. Kakak selain main bola ngapain? Iya, kakak selain bola apa dicerain istrinya. Kakak dia anak orang. Dicerain? Dicerain istrinya. Oh iya. Tahu nggak apa alasan istrinya? Tahu alasan istrinya? apa? Gara-gara terlalu baik. Terlalu baik. Enggak itu Loh, alasan ya, bodoh. sekarang ngomongin perempuan dulu Paule. Kalau ngomong terlalu baik Enggak, kalau tadinya- cowok diputusin karena terlalu baik berarti cowok goblok. Iya. Bego, Cowok dia goblok. genuine dia. Enggak, cowok Enggak goblok. lah. Dia meletakkan Cowok hati dan seenggaknya pikiran. harus ada bandel dikit. Dan kakak ini orang yang Iyalah. beragama. Nggak Iya. benar juga loh begitu loh. Ya enggak dong. Cowok sudah bandelnya. Ayo lagi, masih ada waktu. Dan kakak ini orang yang taat beragama. Seorang Katolik yang taat dari keluarga dia yang religius. terhormat di Brazil. Darah Dia- biru kali penjajah dia kali. juga- dia- Terhormat apa penjajah? Saya nggak tahu. Kastanya apa kasta darah biru, kasta. Dia jangan serang yang dia nggak bisa pilih. Dia lahir dari keluarga itu. Oh, iya. Dari lingkungan yang terhormat. Dan hasilnya kita lihat. Disiplin dia tidak seperti main Brazil lain. Yang anget-anget apa? Tai kucing. ayam. Dia tidak ada tai dia. Sidor. Sidorf ini selain juga di lapangan Dan dia sudah favoritnya dibuktikan. Ancelotti. Itu harusnya. Seedorf juga. Kakak itu favoritnya Ancelotti. Salah satunya ada Sidorf juga di situ pada saat itu kan. Nah, si Sidorf ini Botak. selain sebagai pemain, dia juga 3 Champions League di klub 3 yang berbeda kan. Setelah after jadi pemain, dia juga banyak involvement ke society juga banyak. Dia jadi businessman, investor, dia juga paham pendidikan dan pengembangan usia muda. Keren, keren. Dia ini banyak banget kontribusi nggak cuman abis pensiun selesai di Oppo. Kakak ngapain waktu itu di Oppo main Oppo bola? apa? Oppo apa? Oppo bikin event ada kakak. Oh, Oppo sponsor me. Sama kakak juga pernah diselidiki sama MySoSpeed info aja Iya. nih. Oh iya. Pernah diselidiki. Cupu. Udah. Ya udah. Tapi Udah, satu- saya belum. Enggak, kelamaan. Masukan dikit. Apaan? Barangkali. Enggak, oke. Saya lupa nanya pendapat. Sidorf- Pendapat siapa pendapat? Sidorf underrated, dia skill di atas lapangan iya oke, tapi dia nggak ada nilai jualnya Pak Juri. Kalau ngomongin Beckham adalah di sisi lain dia adalah model. Nah yang cocok untuk dijadiin teman model Ganteng adalah ya? kakak. Kan udah ada Beckham. Kok lu jadi wakilin gue? Kan udah ada Tadi Beckham. saya ngasih masukan ke ini. Iya bagus juga. Kan udah ada Beckham. Beckham ini salah satu icon lah. Ngapain Dari ada tadi kakak kita dari lagi? kiper sampai. Tapi bener, ini tim harusnya jadi tim yang punya nilai komersial tertinggi di dunia. Iya. Dari kiper sampai depan belum ada nilai komersial kita. Oh, dengan Iya. dibuktikannya Zidane, Sidorf. Maldini. Sidorf jadi Maldini Nggak bisa ganteng. jadi model, tapi Maldini keren nggak bisa parah. catwalk dia. Sidorf oke, mungkin dia bisnisnya Gini, bisa. saya Dia mau bisnisnya menangkan bisa. kakak, tapi ininya Nugi bisa nggak ya? Karena dia nggak pernah bawa argumen. Gue tadi Pak, Kamu udah saya bantuin diem aja kamu. Tadi saya udah bilang berkali-kali kalau kakak ini dia tapi apa Seedorf menang aja kesian. Enggak. Saya nggak ada pilihan. Enggak, saya udah vote, saya udah tahu dari awal kalau tim ini akan sangat ganteng kalau ada Ricardo Kakak. Oh iya. Ya saya vote Ricardo Kakak. Jadi by the way Tapi Seedorf, argumennya agak kurang kuat sih Kurang sebenarnya. kuat. Cuman gimana ya? Seedorf itu dahsyat sih itu orang. Kurang PR dia. Kurang PR. Dia sebagai pemain luar biasa. Harusnya Anda kerennya. yang PR-in. Iya. Itu mewah itu pemain. Oke, Zaman kita langsung ke posisi terakhir, duo striker. Kasih satu di antara kalian. Setiap dari kalian satu, gue akan pilih 2. Oh langsung 2. Dari kalian langsung 2. Dimulai dari tadi siapa? Tadi dulu ya? Tadi gue. Dari Bang apa? Saya Ronaldo Nazario, Paul. Wah, enggak Tuh masa gak seru banget demi Allah dah. Itu serah. Orang udah ada option. Masa main Madrid begini Boleh, main FIFA boleh. Madrid mulu. Main FIFA 99 semua Boleh, 99. boleh. Iya, edit. 99 Sekarang semua. gimana orang dikasih pilihan kita pilih yang terbaik. Ya gitu. tapi yang penting lo punya argumennya. Bukan argumen jago. Bosan argumen Bosan jago. dong argumennya. Oke, saya akan mengargumentasi begini. Ronaldo Nazario. Ada satu analis dari Jerman, saya lupa namanya siapa. Dia pernah nulis jurnal bagus sekali. Dia bilang, dengerin nih Pak Nugi dan Pak Hasan, biar Anda semua jatuh cinta sama pemain ini. Dia bilang pada saat late 90-an, Jerman itu tidak butuh oleh bola layar di luar negerinya. Semuanya dia bilang dia merasa bola Jerman itu punya semua. Oke. Punya keseruan, punya efektivitas,
punya atmosfer yang istimewa, punya semua. Dia benar-benar merasa tidak ada kebutuhan sama bola dari luar. Sampai hadirlah satu orang bernama Ronaldo Nazario. Dia bermain, dia yang redefine nomor 9 sebagai striker, tapi kok seperti itu. Akhirnya Jerman mulai melirik mata kepada main ini, lalu membuka sejarah lagi. Ada apa dengan Amerika Latin? Ada apa dengan Brazil? Dan Ronaldo itu menurut saya orang pertama yang bisa mensurpass Maradona. Dari segi apaan sih? Iya. Ini orang untuk remind kenapa orang Cristiano, Messi tapi suka ngelupain Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario itu dia jarang orang dribble, finishing kurang. Finishing jago, dribble kurang. Dia yang mengkombinasi antara speed, strength, apalagi teknik, dan ini mentok semua loh ini. Ronaldo mentok semua. 99 semua ya? Apalagi Flair. Visionnya juga Flair. Kalau kata Ibrahimovic, Paule, saya tutup. Terlalu lama, Paule. Saya tutup dari omongan Ibrahimovic. Ronaldo bukan bermain bola, he is the football. Oke, selesai. Ayo Bang Hasan. Alan Shearer. Balik badan dulu boleh. Alan Shearer nih. Alan Shearer. Kenapa Alan Shearer? Ya, kita tahu lah dia saat ini sampai detik ini namanya di Premier League masih terpampang paling tinggi di Premier League. 260 gol di Premier League. Oke. Udah hampir 20 tahun dia pensiun. Dia 2006 pensiun, sampai saat ini belum ada yang bisa ngelewatin dia. Striker kelas dunia juga yang di Inggris semuanya ngelos. Van Persie siapa sebut. Kane hampir ya Kane ya. Harry Kane hampir, cuman putus asa dia masuk Spurs, akhirnya keluar. Ya itulah gimana, bingung juga orang mau ngelampaui Alan Shearer. Bisa lah, Ronaldo-nya bisa susah. Ronaldo susah. Lah Ronaldo berapa gol? Di Premier League. Iya. Iya, banyakan Anthony. Ya, Oke, dia silakan itu. Bung Nugi. Udah terlalu banyak yang overpower, kita kasih yang magical, kita kasih yang unik, Filippo Inzaghi. Jadi dia kenapa gak di start? Pippo Inzaghi. Ya, terserah gue dong. Gue mau cari pembeda, gue gak dipilih, gue cuma dipilih cari chart doang dari tadi. Gue kasih yang game yang lain-lain aja. Yang bicara keunikan, bicara apa namanya. By the way, Ronaldo pernah main sama Inzaghi. Dan Oh iya, testimoninya Milan. Ronaldo gimana? Coba ada gak? Di Inter Milan. Interviewnya Ada ada. nama dan Seedorf di belakang mereka. Iya. Ini udah mulai mirip. Lah, ini kok menyudutkan saya. Ya, kalau ngomongin tadi yang aspek-aspek si Ronaldo Nazario punya yang Amrabat sampaikan itu emang mereka si Nazario ini punya semua. Cuman keberuntungan itu perlu dimiliki dari sebuah tim dan itu ada di Filippo Inzaghi. Jadi Dan- Paule harap Dan Shearer ini nggak ada juntrungannya sama timnya Beckham. benar. Kalau menurut saya. Iya betul. Iya kan? Betul. Apa Anda punya pendapat lain? Iya betul, Setuju nggak? setuju dong. Iya, Kok kan? dia menyudutkan saya Agak-agak gini? nyambung sebenarnya ada Shearer. Menyudutkan saya gini. Agak random. Enggak, ya kan ini bukan masalah menit bermain, bukan masalah juntrungan, bukan masalah benjret segala macam, Paul. Ini bengdong namanya. Iyalah. Hah? Bayangin 260 gol. Sampai saat ini udah hampir 20 tahun pensiun gak ada yang ngebalap. Ini gak main-main. Satu-satunya Iya, striker. tapi benang merahnya sama Beckham dan kawan-kawan yang tadi di belakangnya di Udah ada- mana? Ada Kakak, ada Heeh. siapa? Loh, Ada kok jadi Zidane. ngomongin benang merah? Kalian gak boleh kemarin. Lo kenapa gak Rooney? Enggak, Alan Shearer. Kenapa gak Van Nistelrooy? Soalnya- Oke, argumennya apa silakan? Selain dia top scorer IPL. Oke, Alan Shearer selebrasinya sangat dikenang, sangat memorable. Apa Tangan cuma cium? ngangkat begini. Ayo, lupa nggak? Iya, benar, Ingat kan benar, padahal benar. begini doang. Tapi lu kalau ngeliat orang begini siapa di pala lu? Iya. Alan Shearer. Gonzales. Nggak mungkin. sama orang manggil somai. Iya begini sama gaya jadulnya sama buletan si tengah-tengah. Tandanya Itu, orangnya monoton, Paule agak kurang menarik. Dan Loh, Inzaghi itu kemampuan orangnya. cetak golnya, striker yang Inzaghi juga emang gak ada. Dan dia cetak gol, sorry ya, Shearer cetak gol di saat IPL belum seperti hari Belum ini. seperti ya. sekarang. sembarangan. 90-an IPL gila lu. Boleh. MU ada MU. Lu tau tahun 96 MU lagi gila-gila jadi juara sama Blackburn Rovers. 95. 95 ya, 95 96 juara kan. Lupa, oke lah. Terus Juara sama Blackburn Rovers. itu gila. Lo bisa nggak? Lo sama Milan, lo sama tim-tim gede. Ini sama Blackburn Rovers. Blackburn bunga logonya. Apa nggak menarik? Juara begini Keren, selebrasinya. keren. Ngegolin Keren, banyak. Lu mau ngomong dia nggak ada andil di Blackburn? Anda Ah. tumben asyik sama zaman dulu. Biasanya enggak ya. Karena bingung nih. Lu mau ngomong dia nggak ada andil nggak mungkin. Ada fakta unik Pipo. Pipo fakta uniknya adalah dia bersaudara. Bukan Pipo Sensi ya? Bukan. Pipo Inzaghi ini bersaudara sama Simone, dua-duanya pemainnya jadi, ya kan? Itu bisa
bisa Tapi jadi dipertimbangkan. pelatih gak sebagus Simone. Nah itulah. Nah Simone berarti dia mahal. instingnya adalah sebagai striker yang punya keberuntungan Paule. Saya harapkan Ronaldo Nazario bisa disandingkan dengan Filippo Inzaghi karena Tapi cocok sih. semuanya sudah dimiliki Nazario. Filippo Inzaghi adalah orang yang sangat kontribut Yang terhadap meng-cover. gol-gol ya. Gol-gol yang kurang lebih itu tap Indah in. sih. Inzaghi mukanya Dan nggak sudah pernah dipajang-pajang. terjadi. Paul, Dan sudah pernah terjadi Paule. Kita Hah? Nah Ronaldo Nazario gak punya UCL. Inzaghi punya. Shearer juga nggak punya. Nah disitulah jadi Inzaghi dulu. masuk pertama, ceklek. Udah, ntar dulu, Bang. Udah. Inzaghi udah masuk. Masa gua udah. Ronaldo, gua lagi Udah. ngomongin sama dia. Udah. Gimana? Shearer Ronaldo silakan. 96 pas juara lawan Blackburn. Ngomong sama dia. Ngomong sama Dia dia. kapten. Dia incumbent nih. Dia megang Ronaldo. Lu doang yang bisa Terus ngalahin. kalau ngomongin karir dia setelah selesai jadi pemain sepak bola, dia jadi pundit di BBC. Oh iya benar. Berkelas, Kreatif. diomongin orang banyak. Dia juga Ronaldo gendut, main dia juga tenis. Dia juga dipajang Hall of Fame Premier League ada muka dia. Ronaldo brand ambassador FIFA, dia yang ngadepin Putin waktu World Cup di Rusia. Badan nggak dirawat. Tapi Ronaldo pas habis pensiun saya pikir saya pikir badan nggak dirawat. gede. pemain-pemain besar ini biar orang Kebiasaan orang-orang Brazil begitu tuh. biar yang orang lupa sama Ronaldo ingat bahwa betapa banyak orang pemain-pemain besar lahir karena menonton Ronaldo. Oh. Itu sangat banyak. Tapi Itu, sayangnya itu Ronaldo opini. Tapi sayangnya semua Ronaldo yang dia bikin effortless itu sulitnya luar biasa, tapi di kaki dia jadi effortless. Apalagi saya effortless ya. 260 gol kalau effortless apa? Itu tinggal kotak-kotak doang. menjadi kotak. Iya bisa gua. Nggak bisa lah. Lagian karirnya Ronaldo setelah Menurut Anda gimana? Anda kan udah aman. Tapi sayangnya, Pipo udah masuk Pipo. sayangnya Ronaldo ini pernah ada interview pernah ngomong. Dia kan main tenis sekarang. Sekarang katanya dia lebih suka nonton tenis selama 3-4 jam dibanding Yeah. nonton bola 90 menit. Capek. Wah, Lo tanya itu- Hazard. Hazard itu bertolak belakang enggak, dengan itu beda konteks. Hazard ngomong hal yang sama. ngomong, gue gak kuat nonton bola 90 menit sekarang. Enggak, dia bilang gue makanya sama-sama gendut. dan dia bilang gue gak kangen main bola juga. Nah itu nggak benar. Emang orang aneh, Hazard orang aneh. Makanya sama-sama Emang gendut. Lihat nggak? Itu hak dia, Habis bro. pensiun gendut. Ada urusan Nggak apa? menjaga Hak dia. diri. Nggak punya longevity Banyak yang ngomong tadi. kayak gitu, banyak main-main saat itu ya. Gue rasa Alan Shearer Karena- lebih layak lah ditandemin sama. Enggak, tapi lebih layak Ronaldo Nazario. Lu menurut lu? Ronaldo Nazario lah. San, jelas, Alan ya. Shearer sama Ronaldo Nazario masa Anda, Alan Shearer anda merem boleh? kan? Merem. Tarik nafas. Anda bayangkan. Anda punya Ronaldo Pak Alan Shearer gila lu. Iya lu, memang Alan gila. lu di Premier League sekarang nomor 1 nama dia. Iya Hingga sih. saat ini. Lu gila-gila Premier League gue liat Lu emang iya. Gila-gila Premier League. Meja ini meja Premier League asal kalian tahu. Mana pernah kita bahas Serie A di sini, buang dia jauh Premier League. Dia mendenounce. Gila lo mengesampingkan orang-orang. Itu gak boleh tuh. Iya. Lu nggak parah boleh lu. tuh. Mewakili Grombol siapa? gak pernah begitu. Semuanya. Bapak fans Juve. Grombol nih lembut. Sebagai hukuman Anda rasis dengan liga lain. Iya. Saya tarik Ronaldo Nazario karena tim saya. Jadi telah selesai ya. Dream Team hari ini gue mau bacakan skuadnya Saya di nggak posisi puas goalkeeper. Gue bentar, gue bacain dulu. Oke. Posisi goalkeeper ada Fabian Barthez karena botak dan kecup jidat, juara Piala Dunia. Di bek kanan ada Micah Rica. Kenapa? Karena lucu. Berat sih. Dua center back ada Yap jalipnya. Stam dan Thiago Silva apa Cannavaro tadi? Thiago Silva. Oh, Yap Stam dan Cannavaro. Yap Stam kenapa kualitas maco dan sangarnya, Thiago Silva karena Pernah tuberkulosis. longevity-nya dan TBC-nya. Iya. Left back kita kasih ke Phil Neville. Maldini. Oh, Maldini. Paulo Maldini, legend of the game, nggak usah diomongin. Tiga center midfielder, yang pertama Beckham karena ini tim dia, yang kedua Scholes, yang ketiga Zizou, legend of the game. Di depan mereka bertiga ada satu trequarista, Osedorf. the one who brings the magic, the one who dribbles everyone, Ricardo Kakak. Enggak tadi Sedorf. Bukan Sedorf. Enggak Kakak. Oh iya kakak ya tadi. Iya, Ricardo. Oh, iya. Lupa. Ricardo Kakak. Di depan Bilangnya lupa ngasih ada barang. legend of the game Ronaldo Nazario. Dan Kalau Ronaldo ketepis ada pochernya. Ada Iya. vouchernya. yang selalu Pipo hadir, Inzaghi, ya, itu dia. Hadir di tempat Itu yang dia. Harusnya Alan Shearer. Nah itulah dream team kita hari ini. Coba tulis kolom komen menurut kalian dream team siapa lagi yang harus kita lakuin. Dan input apapun tolong tulis kolom komen aja. Subscribe, nyalain notification bellnya. Kita berusaha memberikan konten-konten menarik setiap harinya. Jangan lupa kita di Instagram, TikTok juga. Oh iya, mau ngasih tahu kalian kalau Sabtu ini ada
Grombol Ultimate Live Reaction. Live reaction pertama di Indonesia yang nge-react bukan satu game, tapi satu game week. Jadi kalian harus hadir ya. Kita akan live 36 jam. 36 jam. Bakal banyak challenge di situ. Kita seru-seruan, Pasti main seru-seruan PS, 30 apa. menit non-stop tuh ya. Non-stop. Wow. Gitu. Oke. Jangan lupa sawer. Kita ketemu di Guler ya. Hari jam berapa? Sabtu? Jam Sabtu 4. mulai jam 4 sore, oke? Guler hanya di YouTube Grombol. Oke, kita ketemu di Guler. Let's go. Let's go, bagus.